Semoga kita dijadikan oleh Allah nanti di akhirat kumpul bersama para syuhada. Kita dijadikan oleh Allah kumpul bersama orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah. Kita di akhirat berkumpul bersama orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan hari ini merupakan perkumpulan yang hazan, hati sedih, tetapi kita harus melaksanakannya karena ada saudara kita yang tujuannya baik, menjaga ulama, tetapi akhirnya mereka harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka semua bisa disebut dengan syuhada? Bisa, saudara, bisa. Orang mati syahid itu ada dua, ada syahid fid dunya, ada syahid fil akhirah. Yang nomor tiga, ada syahid fid dunya wal akhirah. Nah, orang-orang yang menjaga para ulama ini bukan hanya sekarang saja. Orang-orang yang menjaga para kiai bukan hanya sekarang saja. Sejak dulu sudah banyak contoh-contoh orang yang menjaga ulama dan mati dalam keadaan syahid. Justru kita ini yang membutuhkan doa beliau sebenarnya. Kalau beliau sudah enak, sudah jelas menjaga ulama, kemudian di hatinya benar-benar cinta kepada ulama dan mati dalam keadaan cinta kepada ulama, yang seharusnya membutuhkan doa ini adalah kita, karena kita belum tentu mati syahid, kita belum tentu husnul khotimah, kita belum tentu sholat kita terutama diterima oleh Allah, karena seluruh amal kita tergantung khawatimiha, tergantung nanti akhir dari hidup kita bagaimana. Dan bagaimana akhir dari hayat kita tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya menjaga ulama, insya Allah mati akan Allah kumpulkan dengan para ulama. Kalau kebiasaannya maksiat, jangan harap bisa kumpul dengan para ulama. Jangan harap. Nah, ini ada sebuah kisah. Sedikit ada sebuah kisah. Dulu pondok pesantren Sidogiri, Al-Fakir dulu pondok di sana di Sidogiri. Waktu zamannya Belanda, berapa banyak tentara Belanda yang ingin mencoba masuk kepada pondok pesantren. Untuk apa? Untuk membunuh para kiai, para pengasuh keluarga majelis pondok pesantren Sidogiri. Apakah ada yang terbunuh? Ada. Contohnya seperti Kiai Abdul Jalil, yang ketika itu di dalam sebuah cerita yang diriwayatkan banyak rawi, beliau lisannya ditembak oleh orang Belanda, akhirnya wafat dan dibuang ke sungai. Bahkan ada riwayat sungai di pondok pesantren Sidogiri, setiap haulnya beliau baunya harum, sungai itu baunya harum. Nah, santri Sidogiri ya pakai sarung, bukan berarti mundur. Kita tidak pernah diajari mundur oleh Islam. Kita jangan mencari musuh, tapi kalau ada musuh jangan mundur satu langkah pun, saudara. Islam tidak pernah diajari untuk mencari musuh. Coba diperhatikan dalam fakta sejarah, 20 lebih peperangan yang diikuti Rasulullah, pernahkah ada riwayat Islam duluan yang mengawali perang? Tidak ada. Sejarah Rasulullah mengikuti perang, lebih 10 kali mengikuti perang, tidak ada perang yang diikuti oleh Rasulullah gara-gara Islam yang memulai duluan. Tidak ada, kecuali satu, yaitu perang Khaybar. Kenapa perang Khaybar Rasulullah menyerang duluan? Karena mendengarkan bahwa perbatasan negara sudah mulai dihancurkan oleh umat Yahudi. Mendengar kabar itu, Rasulullah menyerang duluan. Nah, umat Islam seperti itu.
Dan kita harus bangga ada di sini. Kenapa? Karena tujuan kita itu cinta kepada para ulama. Makanya banyak riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa betapa banyak anaknya orang biasa, gara-gara orang tuanya memuliakan ulama, akhirnya Allah berikan keturunannya menjadi ulama. Dan betapa banyak anaknya ulama, gara-gara tidak takzim, tidak menghormati masyarakat, akhirnya keturunannya jadi orang biasa semua. Nah ini kalau ngaji kitab Ihya Ulumiddin akan menemukan keterangan-keterangan seperti itu. Nah, kita yang ada di sini, apakah kita nanti akan berkumpul dengan para syuhada? Belum tentu. Belum tentu, tergantung kita bagaimana. Kalau kita sejak sekarang cinta kepada para ulama, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan tidak ada ulama, maka umat manusia seperti hewan. Coba bayangkan Indonesia tidak ada yang berani seperti Habib Hanif dan Habib Rizik, atau seperti Buya Qurtubi. Semuanya adem ayem. Ada keterangan atau ada hukum halal menjadi haram, haram menjadi halal, seperti judi online, seperti minuman yang memabukkan yang sudah mulai mendapatkan label halal. Diem semua. Kiamat Indonesia, saudara. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, kenapa Bani Israel dilaknat oleh Allah? Karena kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Bani Israel dilaknat oleh Allah karena mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ketika estafet umat terbaik yang dulu Allah berikan kepada Bani Israel, dulu estafet umat terbaik Allah berikan kepada Bani Israel. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Gara-gara mereka la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ada saudaranya salah, diam saja. Ada negara yang salah, diam saja. Ada pemerintahan yang salah, gak berpendapat. Maka Bani Israel, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel, maka Allah melaknat Bani Israel melalui lisan Nabi Isa salah satunya. Nah, kemudian estafet umat terbaik ini karena Bani Israel gagal menjadi umat terbaik, lalu Allah turunkan estafet itu kepada umat Islam. Makanya umat Islam dinarasikan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa Allah menarasikan bahwa umat Islam ini seharusnya amar ma'ruf nahi munkar, menggantikan umat yang dulu pernah dijadikan umat terbaik oleh Allah? Gara-gara mereka gagal tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga kita lebih semangat lagi, kita lebih dekat dengan para ulama. Antum mau sekolah setinggi apapun silahkan, tapi jangan sampai jauh dari para ulama.